Oke, lanjut Mas. Ya, kita akan review gitu ya tentang perspektif keperawatan anak ya. Terutama untuk Bapak Ibu yang sudah mungkin punya putra-putra yang bahkan sudah kuliah atau mungkin bercucu gitu ya. Jadi di filosofi keperawatan anak gitu ya. Anak itu untuk mencapai derajat kesehatan gitu ya, derajat kesehatan yang di dalam sistem pelayanan kesehatan keluarga. Jadi yang utama adalah anak itu pendidikan di keluarga sejak awal gitu ya. Dan di sini adalah kalau kita bicara tentang tumbuh kembang anak itu ya, tidak bisa dicapai dengan maksimal. Istilah yang dipakai adalah seringnya optimal. Karena dalam tumbuh kembang anak itu sangat individual, dipengaruhi oleh banyak hal gitu ya, tergantung dari kondisi kesehatan masing-masing anak. Antara misalnya bayi yang dilahirkan dengan BPLR, prematur, dan bayi yang lahir aterem, pasti tumbuh kembangnya akan berbeda. Antara anak yang jarang sakit dan yang sering sakit juga akan pencapaian tumbuh kembangnya akan berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Bahkan dengan saudara kandung pun punya tahap tumbuh kembang yang berbeda. Lanjut, Mas. Nah, di dalam keperawatan baik anak maupun dewasa kita mengenal paradigma keperawatan gitu ya. Nah, di dalam kalau sama ya paradigma keperawatan itu meliputi 4 hal ini ya, manusia, sehat sakit, lingkungan dan keperawatan. Sedangkan lanjut Mas, anak di sini ya ada 2 definisi gitu ya. Kalau menurut dari WHO dan ini ada individu yang berusia ya dari lahir sampai 18 tahun. Namun dipandang dari sisi sosial ekonomi ya bisa disebut anak sampai dengan 21 tahun. Makanya mungkin kalau kita sebagai ASN atau PNS itu anak-anak sering masih ikut di tunjangan orang tua sampai umur 21 tahun, bisa diperpanjang sampai 25 tahun kelihatannya Ibu. Mungkin yang kemudian anak itu mempunyai kebutuhan yang spesifik ya secara fisik, psikologis, sosial dan spiritual yang berbeda dengan orang dewasa. Jadi kita mungkin tidak akan pernah ya bisa menyamakan bahwa isi pikiran anak ya kognitif atau ini adalah sama dengan kita. Karena anak itu punya pemikiran sendiri gitu ya sesuai dengan tahapannya. Jadi kalau kita melihat anak kecil itu bukan orang dewasa yang mini gitu ya. Tapi dia punya tadi tahapan dalam pola pemikiran, perkembangan kognitif yang sesuai dengan usianya. Dan merupakan individu yang masih tergantung dengan orang dewasa dan lingkungannya. Ya, ketergantungan ini lama-lama akan berkurang. Misalnya bayi mungkin ketergantungan akan 90 sampai 100% pada orang dewasa, terutama orang tuanya. Ya, karena bayi hanya memberikan kode-kode kebutuhannya dengan menangis, misalnya lapar menangis gitu ya, haus menangis, kemudian buang air kecil menangis gitu ya, dan ya digigit nyamuk menangis gitu. Bagi seorang ibu yang primipara atau punya anak pertama kali biasanya ya mungkin akan pelatihan mengenali tangisan bayi, apakah ini tangisan lapar atau tangisan buang air atau tangisan digigit nyamuk gitu ya, kesakitan dan sebagainya. Lanjut, Mas. Nah, menurut deklarasi PBB ya, hak-hak anak yang harus dipenuhi gitu ya, baik oleh orang tua maupun juga karena anak sebenarnya bukan merupakan ya tanggung jawab orang tua ya, kemudian juga masyarakat ya dan juga
pemerintah gitu ya, bebas dari diskriminasi. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan gitu ya. Kemudian dia akan berkembang secara fisik dan mental. Ya, justru mungkin akan istilah atau yang sering kita kenal dulu, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat gitu ya. Mungkin sebetulnya justru dalam jiwa yang sehat akan terdapat tubuh yang atau fisik yang sehat ya, karena kita lihat kalau pasien-pasien mungkin di rumah sakit jiwa kelihatannya sehat gitu ya Bu, namun dalam pola pemikirannya mungkin yang berbeda dengan orang yang sehat secara mental. Kemudian ya kewajiban orang tua gitu ya, memberikan nama gitu ya. Jadi kalau memberikan nama anak ya yang baik, karena nama adalah doa gitu ya, sesuai harapan orang tua. Kemudian kebutuhan untuk mendapatkan gizi, rumah, rekreasi gitu ya, pendidikan dan pelayanan kesehatan ya. Kemudian akan mendapatkan perawatan khusus jika mengalami cacat ya. Kemudian juga berhak menerima cinta, pengertian dan keamanan. Nah, ini nanti kaitannya dengan misalnya diskusi yang dengan Bu Titin, kekerasan pada anak gitu ya. Jadi walaupun kekerasan itu tidak hanya dalam bentuk fisik ya, termasuk misalnya mungkin berkata-kata yang keras atau mungkin yang bullying gitu ya, yang mungkin sering kelihatannya justru itu menimbulkan mungkin dampak, mungkin trauma yang psikologis gitu ya, kalau sering dibully mungkin walaupun hanya setara kata-kata atau ejekan. Lanjut Mas. Nah, kemudian berhak juga menerima pendidikan ya dan mengembangkan kemampuannya. Ya. Jadi kalau dalam pendidikan gitu ya, misalnya seorang anak gitu ya, sebaiknya orang tua mulai dari kecil memperhatikan minat dan bakat anak gitu ya. Kadang-kadang anak itu merupakan pendidikan merupakan mungkin sebagian gitu ya. Misalnya obsesi orang tuanya mungkin dulu pengen jadi apa gitu ya, karena tidak kesampaian, atau mungkin orang tuanya orang kesehatan sehingga anaknya juga masuk di kesehatan. Kadang-kadang anak tidak berminat, namun mungkin orang tua mengarahkan ke sana. Nah, mungkin untuk sebaiknya dilihat dari kelihatannya minat atau bakat anak itu apa. Nah, karena setiap anak adalah sebetulnya semuanya cerdas, hanya kecerdasannya dalam bidang yang berbeda-beda, tidak harus akademik ya, mungkin ada dalam seni, olahraga, dalam ya kecerdasan mungkin bahasa, dan banyak sekali ya, mungkin ada 9 kecerdasan. Nah, anak biasanya akan yang ditolong pertama ketika ada bencana, anak dan perempuan ya Bu ya, ini pasti yang pertama mendapatkan pertolongan. Kemudian dilindungi dari pengabaian, kekejaman dan eksploitasi, walaupun masih banyak kita lihat ya anak-anak ya, eksploitasi anak-anak, misalnya mungkin diminta untuk minta-minta di jalan, yang harusnya misalnya mereka sekolah tapi misalnya masih ya dengan masih ini ya di jalan-jalan masih kita lihat mungkin. Dididik dalam semangat persahabatan di tengah masyarakat. Jadi yang lingkungan gitu ya, lingkungan utama adalah keluarga ya, karena pada misalnya setelah bayi gitu ya, bayi, toddler, kemudian apa yang dilihat gitu ya, apa yang dilihat, apa yang dengar itu yang akan ditiru oleh anak. Lanjut. Nah, sehat di sini adalah ya tadi paradigma yang kedua, suatu keadaan yang sejahtera gitu ya, sejahtera optimal. Ya, kita di anak jarang sekali menggunakan kata maksimal gitu ya, karena tadi itu adalah sangat individual. Optimal itu ya sudah sesuai memang kemampuan individu ya tadi, karena banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan ya. Nah, sehat dikatakan sehat optimal gitu ya. Tadi kadang-kadang kalau sudah sampai kita seperti orang tua ataupun anak yang dengan keterbatasan fisik gitu ya, anak-anak dengan kebutuhan khusus itu
ya sehatnya optimal seperti itu, namun tetap dilatih misalnya harus mampu memenuhi kebutuhan ADL-nya gitu ya. Misalnya seperti anak dengan retardasi mental, Down syndrome gitu supaya menurunkan tingkat ketergantungannya terhadap orang tua dan keluarga. Jadi dia bisa sehat optimal minimal memenuhi kebutuhan ADL-nya dalam hal misal makan, mandi gitu ya. Kemudian BAB, BAK ya, memakai baju gitu ya. Nah di sini dalam rentang sehat sakit ya, sehat yang optimal tadi atau dalam kondisi sakit berat yang sampai akhirnya misalnya ya tidak tertolong dan meninggal gitu ya, terutama pada mungkin update di kondisi kita sekarang ini yang selama 2 tahun pandemi gitu ya, yang juga banyak sekali ya kasus selain orang dewasa mungkin anak-anak yang juga terkena dampak. Lanjut. Nah, yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan di sini ada 2 ya, lingkungan internal dan eksternal. Ya, jadi internal meliputi genetika gitu ya. Genetik itu biasanya ya menurun dari misalnya bisa dilihat dari postur ya. Kemudian ya kemiripan wajah itu biasanya ya di dalam genetik akan mirip ayah, mirip ibu gitu ya, kakek, nenek gitu ya dari pihak keluarga ayah atau ibu. Kemudian juga kematangan biologis, jenis kelamin, intelektual ya, emosi dan resistensi terhadap penyakit ya. Beberapa penyakit yang diturunkan. Namun bentuk penyakit yang tidak harus sama. Misalnya orang tua menderita asma gitu ya. Anaknya bisa juga menderita asma, namun bisa juga yang diturunkan hanya bentuk faktor alerginya. Jadi tidak harus sama asmanya yang diturunkan, tapi faktor alergennya ya, reaksi alergi atau hipersensitivitas. Kemudian faktor eksternal ya, ini banyak sekali ya, status nutrisi gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin di budaya sekarang itu ya semuanya serba cepat gitu ya, karena semua orang tuanya bekerja gitu sehingga anak mungkin lebih banyak makan makanan instan atau ya mungkin ditinggal orang tua mungkin jajan ya, banyak penjual keliling gitu ya. Terus juga kemudian saudara kandung ya, sibling, banyak sekali ini lingkungan ya, yang misalnya kebiasaan yang ditanamkan orang tua, juga agama, budaya gitu ya, kultur di lingkungan keluarga dan juga masyarakat sekitar gitu ya. Juga cuaca ya, seperti sekarang ini mungkin cuaca yang kurang mendukung ya gitu musimnya gitu ya, kalau misal peralihan dari ini dari ini kemarau gitu ya, sehingga kalau cuacanya membuat badan kurang nyaman gitu ya, misalnya kalau malam dingin sekali ya, kalau siang panas sekali. Lanjut. Nah, fokus utama di dalam pelayanan keperawatan adalah peningkatan kesehatan ya dan pencegahan penyakit. Jadi daripada sakit lebih baik adalah mencegah ya dan meningkatkan kesehatan ya. Nah, pada di anak itu ya prinsip yang dipakai adalah FCC, Family Center Care atau perawatan berpusat pada keluarga. Karena anak adalah milik atau tanggung jawab keluarganya. Sehingga apapun yang mau kita lakukan terhadap anak gitu ya harus meminta izin atau meminta persetujuan orang tuanya atau keluarganya. Dan juga prinsip yang kedua di perawatan anak adalah traumatic care gitu ya. Sehingga meminimalkan dampak trauma ya, atau dalam melakukan tindakan itu seminimal mungkin ya traumanya yang terjadi pada anak. Lanjut. Nah, konsep yang mendasari kerjasama orang tua dan perawat gitu ya. Nah, kadang-kadang kita sebagai perawat gitu ya, mungkin kecuali ibu-ibu yang sudah berpengalaman ya, Bapak Ibu dosen senior saya gitu ya, mungkin mahasiswa yang reguler gitu ya, misalnya dalam mengkaji kepada anak gitu ya. Jadi ini memfasilitasi keluarga untuk aktif terlibat ya dalam asuhan keperawatan anaknya.
harus benar-benar mengkaji keluarganya ya, ibunya, ayahnya gitu ya, dilihat mungkin bekerjanya apa, pendidikannya apa gitu ya. Karena kadang-kadang orang tua lebih tahu kebutuhan anaknya dibanding mungkin mahasiswa yang baru belajar anak gitu ya, 1 semester dan masuk praktek di minggu pertama atau minggu kedua. Sedangkan orang tua sudah berpengalaman merawat anaknya yang sakit sudah mungkin beberapa bulan nanti ya, terutama untuk penyakit-penyakit kronis gitu ya, atau sudah beberapa tahun gitu, sehingga justru mahasiswa dapat belajar atau pengalaman dari orang tua si anak. Jadi harus benar-benar pada saat pengkajian atau anamnesa itu memperhatikan gitu ya keluarga si anak. Sehingga jangan merasa bahwa misalnya saya yang lebih tahu atau ini ya, itu juga pengalaman saya ketika praktek gitu ya, ketika praktek baik di S1 maupun di waktu belajar di Jakarta gitu ya, ketika praktek di beberapa rumah sakit besar di Jakarta gitu. Jadi justru lebih banyak juga belajar dari orang tua si anak, terutama pada penyakit-penyakit yang onkologi ya, seperti kanker gitu dan lain, karena mereka sudah merawat anaknya beberapa tahun gitu ya, dengan misalnya sudah kemoterapi bertahun-tahun, sedangkan kita mungkin baru masih belajar gitu ya secara teori, sehingga sering diskusi. Kemudian bentuk intervensi utama yang diperlukan anak adalah ya, anak dan keluarga itu pemberian dukungan ya. Jadi kalau keputusan yang mengambil adalah keluarga yang berhak memutuskan. Sehingga tugas atau peran perawat adalah memberikan pendidikan kesehatan, kemudian menjelaskan gitu ya, menjelaskan misalnya mau dilakukan tindakan keperawatan ya, jika dilakukan akan seperti ini, nanti kemudian misalnya tidak dilakukan akan terjadi seperti ini, sehingga keluarga yang berhak memutuskan untuk setuju atau tidak anaknya dilakukan tindakan tersebut. Nah, kadang-kadang pengalaman Ibu dari beberapa mungkin pasien saya ketika saya praktek gitu ya di rumah sakit ya, mungkin karena sudah kadang-kadang kejenuhan orang tua gitu ya, atau mungkin capek gitu ya, karena kadang-kadang tidak kedua orang tua menunggui, karena bisa saja salah satu gitu ya, misalnya ibu sedang punya bayi atau punya adik kecil gitu ya, sehingga kadang-kadang orang tua kurang sabar. Nah, di sini justru peran perawat anak gitu ya. Saya belajar banyak dari beberapa rumah sakit besar di Jakarta, itu betul-betul sangat bagus dalam komunikasi terhadap anak. Jadi beliau-beliau itu merawat pasien anak itu hampir seperti keluarga sendiri. Jadi pasien itu berhak atau diberikan kesempatan untuk memilih dia mau dirawat oleh perawat siapa. Karena tadi pasien-pasien dengan penyakit kronis, jadi sudah keluar masuk rumah sakit itu berkali-kali. Anak itu hafal sekali dengan hampir semua perawat ruangan di situ. Jadi misal mau dilakukan tindakan mau dipasang infus atau mau injeksi, dia tidak mau dengan perawat tertentu, maunya dengan satu perawat ini. Ya sudah, harus dituruti dan perawat yang lain mungkin keluar ya, karena kadang-kadang anak dengan penyakit kronis itu bosan atau bosan dengan tindakan-tindakan keperawatan invasif gitu ya, sampai mungkin putus asa, kadang tidak mau dirawat lagi gitu ya, seperti itu. Lanjut. Nah, melanjutkan tentang FCC gitu ya. Kalau ya tadi beberapa rumah sakit mungkin yang masih kita temui gitu ya terutama di Jawa Tengah gitu ya. Itu mungkin ada sedikit berbeda gitu ya kalau di beberapa rumah sakit besar di Jakarta seperti RSCM gitu ya, yang itu sudah tidak untuk orang tua, untuk jam kunjungan orang tua untuk membesuk anaknya gitu ya, terutama di ruang perinatologi seperti itu adalah orang tua punya waktu 24 jam boleh mengunjungi bayinya, terutama ibu.
Jadi tidak diperlakukan jam kunjungan pagi atau sore gitu. Jadi ibu boleh menengok kapan saja. Ya, waktu kunjungan orang tua itu 24 jam. Boleh, jadi tidak menggunakan jam tunggu. Ya, mungkin kita lihat di beberapa ya mungkin ini tapi itu yang diterapkan di rumah sakit ya rujukan nasional di Jakarta sudah menggunakan seperti itu, gitu ya. Sehingga karena kebutuhan anak adalah ya bonding dengan ibu, gitu ya. Terutama misalnya pada pasien-pasien tadi yang dirawat di inkubator, jika sudah boleh dalam kondisi stabil, gitu ya, disusui ibunya, atau jika tidak ya menggunakan ASI peras, gitu ya, menggunakan ASI peras. Jadi ibu itu boleh kapan saja mengunjungi, gitu ya. Karena perpisahan orang tua dan anak itu ya kan menimbulkan dampak psikologis pada anak. Ini juga sesuai tahapan usia pasti ya, antara pada bayi, toddler, prasekolah dan anak usia sekolah itu stres atau kecemasan dari ya jika dirawat di rumah sakit itu akan berbeda ya. Makanya apabila misalnya seorang ibu yang misal dalam kondisi misalnya cemas gitu ya karena anaknya sakit atau karena ini, justru anak juga akan menjadi semakin cemas gitu ya, karena ada hubungan atau kontak batin antara ibu dan anak gitu ya. Sehingga kalau ibunya makin cemas atau panik gitu ya, yang contoh misalnya tidak dalam kondisi sakit saja, kalau misalnya ibu pagi-pagi buru-buru gitu ya, pasti anak akan juga malah justru ikut rewel, ikut menghambat, misalnya ibunya buru-buru sudah ya dikejar waktu, malah anaknya minta ini, minta itu gitu ya. Jadi justru akan semakin minta diperhatikan. Mungkin Bapak Ibu yang senior lebih berpengalaman gitu ya. Lanjut. Nah, ini contoh bentuk FCC gitu ya. Namun ini kurang tepat gitu ya, contoh foto ya. Itu tidak boleh misalnya orang tua atau ini mungkin dari atas gitu ya dalam anak. Jadi di posisi misalnya pada saat melakukan tindakan keperawatan gitu ya, terutama pada bayi-bayi kecil yang dirawat di perinatologi gitu ya, bentuk FCC-nya misalnya anak akan dilakukan tindakan 2 orang perawat. Karena ibu misalnya di luar gitu ya, tidak menunggui gitu ya anak yang posisi dirawat di inkubator. Maka fungsi atau peran perawat, 2 orang perawat ini adalah dua-duanya bukan untuk melakukan tindakan, tapi yang satu adalah berfungsi sebagai orang tua pengganti. Dalam hal ini si perawat satunya gitu ya mungkin akan bertugas untuk menenangkan anak, bisa dengan mungkin ya memeluk, menyentuh supaya ya kemudian perawat yang satu melakukan tindakan sehingga anak atau ya dalam hal ini bayi itu merasa aman dan nyaman ya, karena sebelum misalnya ya dikeluarkan dari inkubator untuk dilakukan tindakan gitu ya di meja tindakan itu ya, dengan walaupun bayi tidak bisa berkomunikasi gitu ya, belum bisa menjawab gitu ya, perawat itu selalu berkomunikasi gitu ya, meminta izin ya bilang misalnya mau diambil darah atau mau diinjeksi itu ya, misalnya mau infusnya diganti gitu ya, ibu tuh ya minta maaf ya kan ini sakit ini, jadi menggunakan benar-benar komunikasi terapeutik ya, sehingga pengalaman saya itu ketika ini kok sangat berbeda sekali ya mungkin dari pengalaman praktek saat D3, S1 dan S2 gitu ya. Justru mungkin yang bayangan saya ketika itu mungkin di Jakarta akan sikap individualisme atau ini yang jauh lebih besar, justru yang saya dapatkan itu sebaliknya. Beliau-beliau sebagai perawat anak itu betul-betul care dan komunikasi terapeutiknya itu benar-benar diterapkan ya di beberapa rumah sakit besar seperti Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit Gatot Subroto dan juga RSCM. Itu perawat-perawat anaknya sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Lanjut. Nah, elemen pokok pada ya asuhan ini ya keperawatan ya pada FCC gitu ya.
Jadi dalam hubungan anak dan orang tua itu adalah unik ya, berbeda antara satu yang lainnya. Contohnya tadi ya, misalnya orang tua cemas dan makin panik, maka anak akan ikut panik. Dan juga bonding gitu ya Bu, mungkin dari tadi antara hubungan yang sangat dekat atau ikatan yang sangat kuat gitu ya. Ini yang juga pernah saya lihat sendiri gitu ya. Ketika seorang bayi ya kritis ya dan dilakukan sudah resusitasi gitu ya, resusitasi ini bayi seorang perawat gitu ya, seorang perawat rumah sakit ya di situ. Dan ketika itu saya praktek gitu ya, sudah kritis dan dilakukan resusitasi oleh dokter spesialis anak gitu ya, bersama perawat-perawat. Kebetulan saya sedang praktek gitu ya. Dan subhanallah ini ya sangat bonding ibu dan anak ini sangat kuat ketika sudah prediksi mungkin tidak tertolong gitu ya, karena di layar monitor ventilator itu sudah nafas itu sudah garis lurus gitu ya. Ketika tangan si ibu ya memegang erat tangan si bayi ini ya, sambil berdoa terus gitu ya, sambil selalu memberikan kekuatan gitu. Ayolah nak, kamu pasti kuat, harus maksudnya pasti kuat, bisa bertahan saya. Dengan melalui pertolongan medis gitu ya, itu akhirnya si anak betul-betul bisa bertahan dan kembali bernafas ya. Jadi ibu itu sambil menangis dan memegang erat tangan si bayi itu sambil terus berdoa gitu ya. Itu pengalaman yang benar-benar luar biasa gitu ya. Saya lihat betapa kuatnya ikatan antara ibu dan anak. Ya. Maaf, Bu Putih. Mohon maaf Ibu, suara Ibu masih di mute Bu. Jadi tidak. Mas, kenapa baru menyampaikan sekarang, Mas? Baru saja Bu tadi. Oh, baru saja. Tapi tadi enggak. Otomatis gitu. Oh, tadi gitu tidak, ya, Bu. kepencet. Oh, tadi tidak. Oh, kepencet ya, kan. Ya, Bu. Oke. Nah, sehingga ortu dapat memberikan asuhan yang efektif selama hospitalisasi pada anak ya. Kalau pada anak-anak yang lebih besar tadi, toddler sampai anak sekolah remaja gitu ya, mungkin kan ditunggui oleh orang tuanya. Namun pada bayi-bayi kecil gitu ya, yang tadi di Perina kan tidak ditunggui, namun ibu atau keluarga bisa standby di luar, jadi sewaktu-waktu dibutuhkan bisa masuk gitu ya, bisa untuk menjenguk anaknya. Nah, kerjasama dalam model asuhan ini adalah fleksibel, tadi menggunakan konsep dasar asuhan keperawatan anak gitu ya. Jadi bentuknya adalah bisa seperti tadi ya, konsultasi, pendidikan kesehatan, konseling. Jadi perawat anak itu mengkaji dulu ya bagaimana pengetahuan keluarga atau kekuatan keluarga ya, kekuatan keluarga yang bisa digunakan untuk dalam perawatan anaknya. Jadi tidak semuanya perawat. Jadi termasuk di sini adalah perawat sebagai pendidik ya tadi. Kalau pada bayi-bayi kecil gitu ya, pada misalnya nanti harus pulang di rumah, maka ibunya harus bisa misalnya memandikan di rumah, kemudian ya membuat susu atau menyusui gitu ya, menyusui itu ya, memerah ASI itu semuanya akan diajarkan gitu ya pada saat bayinya dirawat di rumah sakit. Jadi misalnya diajari memandikan bayi ya, diajari untuk itu adalah tugas perawat sebelum si bayi ini pulang, dan itu juga dilaksanakan sehingga pada saat membawa bayinya pulang itu siap merawat di rumah dan bisa, dan mereka akan juga menyarankan atau menyediakan waktu, misalnya jika butuh konsultasi bisa menghubungi gitu ya via
telepon. Pada saat itu belum ada WA gitu ya. Nah, keberhasilan dari pendekatan ini tergantung kesepakatan tim kesehatan untuk mendukung kerjasama aktif dari orang tua. Jadi benar-benar melibatkan orang tua tadi, karena perawat tidak akan bisa mengambil keputusan sendiri tanpa persetujuan orang tua. Lanjut. Nah, yang kedua adalah traumatic care tadi ya. Asuhan yang tidak menimbulkan trauma atau meminimalkan trauma gitu ya, yang merupakan asuhan terapeutik ya, bertujuan sebagai terapi pada anak. Nah, untuk meminimalkan trauma gini ya, salah satu bentuk intervensi ya yang dilakukan di rumah sakit mungkin pada anak ya, bisa dengan misalnya bermain gitu ya, atau bagaimana sih jadi untuk di anak perbedaan dengan orang dewasa, mungkin untuk melakukan prosedur pada anak sedikit lebih banyak menggunakan waktu ya, waktunya lebih panjang daripada ke orang dewasa. Jadi harus mungkin membujuk dulu atau ya supaya anak kenal dengan perawat atau melakukan tindakan apa tuh ya, boleh mungkin melihat atau memegang alat yang akan digunakan gitu ya. Mungkin kalau pada situasi seperti ini mungkin ya juga harus lebih hati-hati gitu ya. Nah, bagaimana prosedur itu dilakukan supaya untuk mencegah atau mengurangi stres baik fisik maupun psikologis ya. Jadi harus menunggu anak itu betul-betul mau ya. Jadi berbeda dengan orang dewasa misalnya ya, kita kontrak waktu mau dilakukan tindakan apa kemudian langsung gitu ya, orang dewasa kooperatif dan sudah menyiapkan diri gitu ya. Namun pada anak akan kita minta izin ke orang tuanya dulu, kemudian pendekatan kepada anak ya, dan sehingga membutuhkan waktu lebih panjang. Lanjut Mas, mungkin contoh ini ya. Nah, contoh misalnya ya untuk pada prosedur pada anak ini ya membutuhkan persiapan fisik dan persiapan psikologis gitu ya. Supaya ya kalau nangis sih wajar, pasti anak juga tetap menangis gitu. Namun misalnya dalam melakukan tindakan misalnya injeksi atau imunisasi, anak bisa dipangku atau sambil gendong dipeluk orang tua gitu ya, sehingga anak itu merasa aman dan nyaman. Jadi kalau tidak ada orang tua ya, anak merasa saya ini mau diapakan sih, karena nggak kenal gitu ya, misalnya baru melihat perawat ini satu atau dua yang pertama kali ya, dan sudah membawa jarum suntik gitu ya, berbaju putih-putih itu sudah takut duluan gitu, sehingga tadi makanya bila orang tua juga tidak semuanya, kadang orang tua mungkin kadang nggak tega atau nggak berani bu anaknya diinjeksi atau dibawa ke ruang tindakan gitu, saya di luar aja, sehingga kalau dua perawat makanya fungsi yang satu tadi saya sampaikan sebagai pengganti orang tua ya, satu misalnya menggendong atau mungkin memegangi atau misalnya memberikan dalam bentuk distraksi gitu ya, sehingga bayinya akan merasa aman. Lanjut. Nah, juga pendekatan psikologis ya yang dibutuhkan gitu ya, harus membina hubungan saling percaya ya dan memberi dukungan. Jadi betul-betul perawat anak di sini adalah harus sabar gitu ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, ternyata perawat di yang secara nasional itu justru mereka sangat care dan betul-betul luar biasa. Ya, kita juga bisa belajar ya. Mungkin sekarang di Jawa Tengah atau di ini juga sudah hampir seperti itu ya, karena sudah semakin banyak gitu ya. Tidak ada perawat galak atau ya, semua perawat sudah banyak yang smart atau care tadi ya, yang ramah dan memperhatikan pasien. Juga dukungan orang tua gitu tadi ya, sehingga misalnya pada anak-anak yang lebih besar seperti ini dia akan lebih kooperatif gitu ya, dan baik perawat maupun dokter anak itu sekarang juga sangat care terhadap anak gitu ya, sehingga misalnya mau dilakukan pemeriksaan tekanan darah gitu ya, dia boleh pegang dulu stetoskopnya, oh
dingin ternyata nggak sakit gitu ya, karena yang atau mungkin dengan stetoskop anak yang bentuknya lucu-lucu, berkarakter gitu ya. Kemudian tensimeter yang untuk anak itu ya, itu berbeda-beda dan dengan bentuk yang lucu-lucu. Lanjut. Nah, prinsip utama dalam asuhan terapeutik itu adalah ya tadi mencegah atau menurunkan dampak perpisahan gitu ya. Dan ini anak menggunakan pendekatan FCC ya. Tadi jika misalnya tidak dalam kondisi pandemi seperti ini, kalau di keperawatan anak itu gitu ya, idealnya itu ya tadi karena mengurangi dampak perpisahan adalah anak boleh dikunjungi oleh saudara kandung atau sibling gitu ya. Namun di beberapa aturan di rumah sakit gitu ya untuk mencegah tadi penularan dan lain-lain gitu kan, anak di bawah 12 tahun atau di bawah 14 tahun tidak boleh berkunjung gitu ya. Namun kalau dalam situasi atau kondisi yang aman, makanya ruang anak ya biasanya terpisah gitu ya, yang tidak penyakit menular atau yang perlu isolasi gitu adalah sibling itu boleh mengunjungi. Jadi ya ruangannya itu seperti ruang keluarga. Kemudian meningkatkan kemampuan ortu dalam mengontrol perawatan anaknya ya. Jadi pendidikan kesehatan ini juga merupakan strategi yang tepat untuk menyiapkan orang tua. Namun harus dikaji tadi kebutuhannya seperti apa gitu ya, kebutuhannya seperti apa. Terutama untuk mungkin mahasiswa-mahasiswa ya yang masih remaja atau yang mahasiswa dari reguler gitu ya. Karena ini juga pengalaman Bu Budi sendiri ketika anak saya mondok di sebuah rumah sakit negeri gitu ya, ini ada mahasiswa praktek gitu ya, ada mahasiswa praktek itu ketika mahasiswa memberikan penkes ya, untung bukan mahasiswa kita, bukan dari alumni Poltekkes gitu ya, mahasiswa lain. Ketika memberikan penkes kepada saya gitu ya, mungkin karena tidak bertanya dulu gitu ya, tidak anamnesa dulu, sehingga dalam memberikan penkes itu ya memberitahu bagaimana nanti ibu merawat anak bayinya di rumah supaya bisa memandikan bayi, supaya bisa mengganti popok ya dan lain-lain gitu ya, sehingga karena tidak mengkaji dulu gitu atau ya. Kemudian mencegah dan menurunkan cedera baik fisik maupun psikologis ya. Makanya ketika prinsip di keperawatan anak adalah kita tidak boleh berbohong kepada anak. Misalnya mengatakan jika mau disuntik itu tidak sakit gitu. Padahal semua orang mengatakan disuntik ya pasti sakit walaupun sedikit. Sehingga kita akan mengatakan kepada anak ketika pada saat mau disuntik atau ya diinjeksi itu mengatakan sakit sedikit ya, mungkin seperti digigit semut atau pada saat ya ditusuk. Setelah itu nanti sakitnya akan berkurang atau hilang setelah beberapa menit. Jadi tidak boleh berkata disuntik itu tidak sakit ya. Maka nanti ketika sakit dan anak menangis maka akan mengatakan kita berbohong gitu ya dan tidak mau lagi disuntik dengan perawat anak tersebut gitu ya. Termasuk mungkin ini Ibu, mungkin dalam tadi perpisahan gitu ya, ketika Ibu bekerja atau mungkin masih ada sebagian mungkin kebiasaan ya, ketika ibunya mau bekerja, mungkin anak itu akan kalau yang punya pengasuh gitu ya, akan dibawa keluar dulu, pergi keluar ya, ketika ibunya pergi supaya nggak tahu. Itu juga kebiasaan yang sebetulnya kurang tepat ya. Ya, jadi kalau harus melatih anak mau berpisah dengan ibunya dalam hal misal tahu ibunya bekerja, ya nggak apa-apa, mungkin 1 minggu, 2 minggu ya, akan menangis melihat ibunya pergi. Namun lama-lama nanti tahu, oh kalau ibunya bekerja jam sekian, pasti setelah dia mandi atau disuapi oleh pengasuh, maka dia ibunya akan pergi bekerja gitu ya. Maka dia akan sudah terbiasa. Jadi tidak boleh istilahnya diajak pergi dulu, begitu sampai rumah oh ternyata ibunya nggak ada gitu ya, ditinggal pergi, itu tidak boleh mungkin ya di keperawatan anak.
Kemudian untuk mencegah tadi ya, salah satu traumatic care bisa modifikasi lingkungan fisik rumah sakit dengan mendesain rumah sakit ya, ruangan itu dengan dekorasi yang bernuansa anak. Hampir di semua ruang perawatan anak sudah seperti itu gitu ya. Misalnya dinding dengan banyak ditempel gambar berkarakter atau ruangan-ruangan anak gitu ya dengan wallpaper yang bermacam-macam gitu ya, yang dengan nuansa anak. Jadi anak merasa kalau dirawat di rumah sakit itu tidak seperti di rumah sakit karena dengan ruangan-ruangannya yang sudah berwarna-warni gitu ya, yang bernuansa anak dengan banyak mainan dan sebagainya. Namun kalau ya resiko misalnya mainan-mainan yang digantung gitu ya karena nanti akan kotor, berdebu gitu ya, juga menimbulkan infeksi gitu ya, sehingga harus mungkin rajin dibersihkan. Lanjut. Nah, tadi sudah saya sampaikan di depan ya bahwa tujuan keperawatan anak ini tumbuh kembang yang optimal ya. Sudah lanjut, Mas. Nah, pada di peran perawat di sini gitu ya tadi pada pencegahan primer itu ada 3 yang perlu bisa dilakukan gitu ya. Promkes ini mungkin sudah Bapak Ibu dan mahasiswa dari S1 perawatan berpengalaman gitu ya, membuat misalnya promkes, membuat poster, leaflet untuk promosi kesehatan, juga pencegahan penyakit ya. Mungkin yang perlu ya, yang ini masih sering terjadi adalah pencegahan kecelakaan atau anticipatory guidance gitu ya. Ini pencegahan kecelakaan ini adalah ini anticipatory guidance atau bimbingan antisipasi ini akan masing-masing berbeda pada tahapan usia anak ya. Misalnya kalau ibu punya bayi 0 sampai 6 bulan gitu ya, misalnya bagaimana supaya anaknya tidak mungkin jatuh dari tempat tidur gitu ya, sampai 1 tahun gitu ya. Kemudian misalnya sudah mulai berjalan toddler, bagaimana supaya anaknya itu tidak terpleset sehingga lantai harus selalu kering ya. Kemudian misalnya tidak menaruh saklar listrik di bawah, kemudian tidak menaruh misalnya yang obat-obat atau mungkin ya itu di dalam botol-botol bekas aqua sehingga nanti ya dikira misalnya ya minuman gitu ya, sehingga itu contoh-contoh untuk pencegahan kecelakaan. Tidak menaruh benda-benda tajam yang mudah dijangkau oleh anak, itu termasuk dalam anticipatory guidance. Ya, misalnya rumahnya di jalan raya ya pintu pagar harus selalu tertutup supaya anak tidak lari keluar yang misalnya banyak mobil lewat seperti itu. Itu sesuai tahapan usia ya, sampai anak remaja. Lanjut. Kemudian pencegahan sekunder di sini adalah misalnya pada anak sudah terlanjur sakit. Kalau primer tadi kan masih di pencegahan dan promkes gitu ya. Kalau anak sudah sakit maka harus dengan perawat memberikan asuhan keperawatan secara langsung dan tepat gitu ya, sesuai dengan kebutuhan anak gitu, masalah yang ditemukan supaya tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Ya. Sedangkan untuk pencegahan tersier adalah tadi pada anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya, supaya anak ini tetap ya berfungsi gitu ya dalam ketidakmampuannya gitu ya, walaupun tidak bisa sembuh normal seperti anak-anak yang lain, namun masih tetap bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena memang kondisinya seperti itu ya, dalam kondisi optimalnya ya seperti itu gitu ya. Hampir sama seperti kita orang tua misalnya dengan hipertensi gitu ya, kalau nggak bisa turun atau tensi normal ya tetap bisa melakukan aktivitas gitu ya, dengan DM misalnya atau dengan yang lain-lain ya, penyakit penyerta. Sampai di sini ada yang mungkin mau ditanyakan? Saudara-saudara dan ibu-ibu, bapak, senior. Belum, sudah ini ya Bun, kita review saja. Lanjut. Nah, peran perawat di sini banyak sekali ya, gitu sebagai pembela atau advokasi gitu ya, terutama misalnya
pada saat di manajemen kasus gitu ya, kalau yang harus dilakukan perawat itu tidak hanya mengurusi tentang misalnya asuhan keperawatannya ya, termasuk misalnya dalam hal biaya atau mungkin konsultasi, termasuk misalnya dalam makanan yang tidak sesuai, kemudian misalnya obat gitu ya, bisa menyampaikan kepada dokter, kemudian ahli gizi gitu ya. Jadi tahu. Makanya perawat itu belajar banyak gitu ya, namun mungkin tidak dalam gitu ya, hampir semuanya dari belajar farmakologi, belajar ilmu gizi gitu ya, belajar karena tahu semua gitu, sehingga misalnya ada yang kurang pas atau tidak tepat yang diberikan kepada pasien itu, sehingga bisa kolaborasi atau menyampaikan kepada tenaga kesehatan lain. Kemudian sebagai pendidik dan konselor tadi sudah gitu ya, dalam memberikan penkes atau konseling ya, kemudian koordinator gitu ya. Tadi misalnya memimpin gitu ya, kalau di dalam contoh misalnya di metode penugasan gitu ya. Metode penugasan di beberapa rumah sakit mungkin ya banyak yang kita temui kalau di Rumah Sakit Jawa Tengah masih menggunakan metode penugasan tim ya. Jadi ada Katim dan tim. Namun beberapa rumah sakit besar di Jakarta ada yang sudah menggunakan adalah PN atau primary nursing, primary nurse. Jadi satu perawat bertanggung jawab penuh gitu ya terhadap satu pasien atau ya, sehingga harus tahu dari A sampai Z gitu ya. Kemudian pembuat keputusan etik juga ya. Ini salah satu misalnya tadi dalam manajemen kasus gitu ya, manajemen kasus. Termasuk juga perencana kesehatan ya, tadi yang bisa membuat tadi discharge planning-nya gitu ya, bagaimana perencanaan ketika pasien itu pulang, yaitu secara bertahap ya, bukan seperti yang mungkin masih sering ya ini dilakukan di rumah sakit. Kalau discharge planning atau perencanaan pulang masih dalam bentuk nanti kontrolnya kapan, kemudian dibawakan obat dan lain-lain. Tapi bagaimana nanti perawatan di rumah itu dibuat secara bertahap. Jadi hampir sama dengan di profesi kedokteran kalau ya, yang diketahui kalau belajar discharge planning secara mendalam. Membina hubungan terapeutik ya tadi dengan pasien. Jadi perawat itu sebetulnya tanpa alat pun bisa menggunakan dirinya sendiri sebagai terapi untuk pasiennya gitu ya, dengan bersikap ramah, kemudian dengan memberikan senyum, tanya bagaimana gitu ya, misalnya di pagi, siang atau malam gitu ya, menyapa dulu gitu ya. Kemudian yang itu kadang-kadang mungkin tidak dilakukan ya, misalnya karena tergantung karakter masing-masing. Tapi yang diharapkan adalah perawat bisa sebagai obat atau terapi untuk pasiennya apabila tadi menggunakan dirinya sendiri dengan sikap caring ya atau smart. Kemudian sebagai pemantau ya, yang misalnya memonitor ya, mungkin yang sekarang juga ada beberapa misalnya ya yang semuanya misal diserahkan keluarga, misalnya memonitor infus ya, kemudian dalam kebutuhan misalnya personal hygiene gitu ya, karena perawat lebih suka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya menjadi tanggung jawab dokter gitu ya. Kita hanya sebagai perpanjangan atau pelimpahan kewenangan gitu ya, sedangkan yang tugas mandiri perawat seperti misalnya personal hygiene, kemudian untuk ya memperhatikan kebutuhan kebersihan pasien, kebutuhan lingkungan ya, misalnya tempat tidur yang tidak bersih sehingga pasiennya nggak nyaman, kemudian itu yang kurang diperhatikan ya. Kemudian juga sebagai evaluator dan peneliti ini ya, banyak sekali yang dipakai adalah EPNP ya, dalam perawatan pasien itu sudah menggunakan hasil-hasil penelitian. Lanjut. Nah, beberapa faktor yang terkait dengan kesehatan anak itu ya, masalah-masalah kesehatan terutama kalau yang sekarang update sekarang ini ya, banyak selain COVID ya, selain COVID-19 mungkin masalah yang
banyak terjadi pada anak juga apa TB ya, kemudian HIV/AIDS, kemudian gizi buruk gitu ya, DBD yang setiap tahun pasti apa selalu ada gitu ya, penyakit infeksi yang penyakit infeksi misalnya ya diare, tifoid ya, juga penyakit-penyakit apa kronis gitu ya, bahkan apa sekarang mungkin terjadinya ya prevalensi kanker juga apa setiap tahun meningkat pada anak gitu ya. Kemudian apa gizi atau undernutrisi ya Bu, apa gizi buruk ya atau gizi kurang. Walaupun kadang-kadang juga apa ini dilema gitu ya. Banyak juga anak yang misalnya overweight atau obesitas ya. Kalau masalah gizi ini ada dua ya, jadi ketidakseimbangan bisa gizi kurang atau gizi lebih tadi ya dalam hal berat badan. Kemudian kecelakaan dan keracunan tadi ya, contoh-contoh yang tadi sudah saya sampaikan di anticipatory guidance gitu ya. Misalnya keracunan, oh anak minum atau ya minum misalnya mungkin karena taunya misalnya yang apa untuk ngepel gitu ya ditaruh di botol aqua ya nggak tahu karena anak toddler gitu ya dikira minuman atau misalnya ya karena ini pernah juga terjadi gitu ya anak minum yang misalnya bukan minuman karena ditaruhnya di botol minuman. Kemudian penyakit-penyakit menaun tadi seperti apa kasus-kasus onkologi atau kanker. Penyakit yang memerlukan tindakan operasi ini yang paling banyak adalah misalnya penyakit-penyakit dengan kelainan kongenital ya seperti apa megakolon, atresia ani gitu ya, labiopalatoskisis, hipospadia gitu ya, banyak sekali. Ini yang semuanya memerlukan tindakan operasi ya, terutama pada bayi ya. Namun pada anak-anak yang lebih besar biasanya misalnya karena kecelakaan atau jatuh misalnya fraktur gitu ya. Kepada misalnya anak-anak usia prasekolah, anak sekolah jatuh naik sepeda, jatuh apa ya dari motor atau apa. Masalah yang sering terjadi pada setiap tahapan perkembangan tadi. Lanjut. Nah, indikator yang sampai sekarang masih memerlukan perhatian khusus ini adalah ya mungkin ini masalah di maternitas dan anak gitu ya, angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan balita yang sampai sekarang mungkin masih belum penurunannya belum signifikan gitu ya sehingga mungkin dari beberapa tahun kemarin sampai sudah ada misalnya yang termasuk ini ya sistem yang dipakai misalnya OSOK dengan ya one student one pasien itu ya kemudian untuk memantau misalnya ibu hamil resiko tinggi gitu ya termasuk misalnya juga dengan bayi-bayi yang resiko tinggi bayi yang lahir prematur bayi PPLR ya bayi dengan yang misalnya kelahiran dari ibu SC ya dari vakum gitu ya ini sampai sekarang masih memerlukan penanganan khusus. Lanjut. Nah, dalam perkembangan anak ini ya ada istilah continuum of care ya. 1000 hari pertama kehidupan itu juga sudah program dari beberapa tahun yang lalu gitu ya. Kalau menghitung 100 hari dari hari pertama kehidupan itu adalah dari ya sejak kehamilan gitu ya, sejak kehamilan dari 9 bulan atau 40 minggu sampai kurang lebih 2 tahun. Jadi di periode golden age ya, di masa pertumbuhan yang tercepat pada bayi ya. 0 sampai 2 tahun ya, ada 0 sampai 3 tahun. Nah, ini jadi dimulai dari pelayanan pus dan wus ya, konseling daripada pasangan usia subur atau ya, kemudian ya pemeriksaan kehamilan, ANC yang bagus ya, nifas, kemudian sampai bayi lahir, sampai akhirnya ke remaja gitu ya, bayi, toddler, prasekolah ya, usia sekolah dan remaja ya. Kemudian nanti remaja-remaja ini ya yang akan ingin kuliah dan bekerja dan akan menikah kembali ke menjadi calon ayah atau calon ibu gitu ya, sehingga ini merupakan continuum of care yang berkesinambungan ya. Mungkin ini Bapak ibu-ibu ya, Bu Iis, Bu ini yang di maternitas ini mungkin sering ya
melakukan penelitian atau pengamas di reproduksi remaja gitu ya pada anak SMP dan SMA ya. Juga Bu Wiji ya, mungkin dengan ibu-ibu yang lain yang dari prodi luar kota gitu ya, Bu Anonim, Bu ini. Lanjut. Nah, tadi sudah saya sampaikan di depan juga ya, mungkin ada beberapa rumah sakit yang sudah menggunakan primary nursing dan case management atau ya memberikan manajemen kasus sehingga selain melaksanakan asuhan keperawatan itu juga memperhatikan semua aspek kebutuhan pasien dan keluarga ya, termasuk tadi misalnya kalau pasien mau operasi tidak punya biaya, jaminan yang dipakai apa gitu, sehingga ya ini dokter ya gitu juga kadang sampai mengupayakan bagaimana mencarikan misalnya donatur dan itu ya. Pengalaman saya ketika praktek di RSCM itu bersama residen anak gitu pada pasien-pasien yang jampesmas saat itu ya, atau yang tidak mampu gitu, sampai mungkin banyak juga gitu ya yang dicarikan donatur gitu ya, atau beberapa justru yang dari yayasan itu kadang datang ke rumah sakit menawarkan bantuan sehingga masing-masing itu mengusulkan pasien kelolaannya gitu ya ketika memang pada pasien-pasien yang tidak mampu. Lanjut. Nah, kebutuhan di anak yang tidak bisa dihilangkan gitu ya, karena anak itu memang identik dengan bermain gitu ya, sehingga tadi salah satu mengurangi kecemasan atau stres dari pada saat dirawat ataupun pada anak sehat ini ya, ini bermain ini merupakan kebutuhan anak ya, karena anak ini bisa menyampaikan ekspresinya atau bisa belajar gitu ya dengan bermain. Jadi dengan bermain ini selain mengurangi stres atau ketegangan gitu ya, memberi kesempatan anak untuk bersosialisasi dan berkembang. Jadi anak itu lebih bisa mengekspresikan dirinya ketika bermain. Ya, mungkin ibu-ibu yang juga sudah berpengalaman gitu ya, anak-anak kadang berbicara sendiri dengan mainannya, gitu ya. Misalnya anak perempuan bermain dengan bonekanya gitu ya, dengan menggendong, dengan mungkin menyuapi bonekanya, bermain gitu ya. Kemudian anak laki-laki juga misalnya dengan mobil-mobilannya gitu ya, dia bermain sendiri dan berbicara dengan mainannya. Jadi bisa mengekspresikan dirinya ya dengan bermain itu ya. Jadi juga bermain juga sesuai dengan tahap perkembangannya. Misalnya pada bayi cenderung untuk melatih dari sensorinya gitu ya, sensori. Kemudian kalau sudah pada anak toddler pas sekolah gitu ya, bisa dengan sendiri dan berkelompok gitu ya, walaupun belum terkoordinasi dengan baik ya, banyak sekali permainan sesuai tahapan usia. Lanjut. Nah, ini nanti ketika mungkin ketika praktek gitu ya, mudah-mudahan pandemi segera berakhir gitu, ketika bisa praktek di rumah sakit gitu ya. Ini juga PR gitu ya buat misalnya mahasiswa nurse gitu ya, ketika membuat bermain untuk anak gitu ya, mungkin usahakan untuk jangan misalnya selalu misalnya mewarnai, kemudian memasang puzzle atau ya. Bisa juga disesuaikan dengan penyakitnya. Misalnya contohnya anak-anak dengan kasus di misalnya pernafasan gitu ya, anak-anak ini bisa dengan meniup balon, jadi untuk melatih kekuatan pernafasannya gitu ya. Misalnya anak-anak dengan yang kebutuhan cairan gitu ya, dengan dia bisa misalnya bermain dengan minum gitu ya, dengan misalnya memberikan dengan sedotan atau dengan ya tadi ya, contoh itu dengan ini. Jadi tidak selalu, jadi sesuai dengan kebutuhan anak, bisa sesuai dengan tahapan usia ataupun bisa misalnya sesuai dengan penyakitnya. Kalau kebetulan misalnya di ruangan tersebut dikelompokkan per penyakit, ada misalnya di ruangan infeksi atau non infeksi.
Namun beberapa rumah sakit di tempat kita, di lingkungan kita ya, di Semarang dan sekitarnya, belum seperti itu ya, masih hanya ruang anak ya. Ruang anak itu ya penyakit anak yang apa? Untuk anak, dan hanya ruangan untuk bayi ya, bayi resiko tinggi atau nicu-nicu. Lanjut. Nah, standar di keperawatan anak gitu ya, karena ini konsep semua ya, konsep atau teori ya, sebetulnya hanya review ulang gitu ya. Peran perawat di sini adalah membantu anak dan keluarga tadi ya, mencapai atau mempertahankan tingkat kesehatan ya, karena jika ada salah satu anak yang sakit, maka keluarga itu juga ikut sakit, dalam arti perhatiannya akan terbagi ya. Ketika ada salah satu anggota keluarga anak yang sakit, pasti sibling ini juga akan kebutuhannya akan terganggu, dalam arti orang tua akan perhatiannya lebih banyak tercurah kepada anak yang sakit ya, karena akan dari rumah ke rumah sakit ya, kan ya, bolak-balik gitu ya kebutuhan ini, sehingga yang di rumah yang sehat perhatiannya jadi berkurang gitu ya. Kemudian dari segi ekonomi juga gitu ya, dari segi keuangan juga, karena bolak-balik ya kebutuhan ini, kemudian administrasi dan lain-lain, sehingga keluarga itu jadi ikut sakit, dalam arti menunggu orang sakit di rumah sakit itu ya juga membutuhkan kekuatan fisik ya, yang karena biasanya tidur di rumah lebih nyaman gitu ya, menunggu anak sakit di rumah sakit yang misalnya kadang rewel karena diinfus gitu ya, nggak bisa tidur dan lain-lain. Kemudian melakukan intervensi pada anak dan keluarga yang mempunyai resiko terserang penyakit tadi. Ya, jadi bisa dengan tadi pencegahan penyakit ya, di pencegahan primer. Kemudian meningkatkan kondisi lingkungan agar ya terbebas dari bahaya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tadi. Bisa di beberapa contoh anticipatory guidance ya. Kalau misalnya anak jatuh dari tempat tidur, maka bisa kalau punya bayi mungkin tempat tidurnya diturunkan atau direndahkan gitu ya, supaya kalau misalnya atau di bawahnya mungkin juga diberikan kasur kalau misal tempat tidurnya tinggi ya, sehingga pada saat terjatuh atau gunung tetap di tempat yang lunak gitu ya. Namun kalau pada bayi 0 sampai 5 bulan masih kecil resiko ya, ketika bayi bisa berjalan mundur gitu ya, di atas 5 bulan itu dia, maka resiko jatuh akan lebih tinggi. Lanjut. Kemudian juga menanggulangi perubahan status kesehatan dan terjadinya pergeseran perkembangan gitu ya. Sehingga tadi pada anak-anak yang misalnya sering sakit ya. Contoh pada misalnya ketika juga kebutuhan misal imunisasi gitu ya, ketika akan diimunisasi pada bayi itu kan imunisasi dasar dari BCG sampai campak ya, ketika misalnya akan diimunisasi anak batuk pilek atau demam sehingga imunisasinya mundur gitu ya, sehingga ketika misalnya anak umur 8 bulan mau bisa duduk ya, 6 sampai 8 bulan mau bisa duduk, tapi anak sakit sehingga pertumbuhannya terhambat gitu ya, sehingga belum bisa gitu. Memberikan intervensi dan terapi yang sesuai untuk mampu melangsungkan hidupnya dan sembuh dari penyakit ya. Jadi ini membutuhkan kesabaran, ketelatenan orang tua gitu ya. Jadi ternyata menjadi orang tua harus betul-betul kuat itu tadi ya, karena kalau orang tuanya lemah, anak ikut lemah. Membantu klien dan keluarga memahami situasi traumatik selama sakit ya. Jadi dalam memberikan misalnya penkes atau menjelaskan kepada orang tua si anak itu adalah sebaiknya setelah melewati fase misalnya pada hari pertama anak gitu ya, datang di UGD kemudian mendapatkan ruangan gitu ya, masih pertama sampai di ruangan itu adalah waktu yang kurang tepat untuk memberikan misalnya
menjelaskan kepada orang tua, kemudian mau memberikan penkes karena orang tua masih dalam situasi yang baru saja lepas dari kepanikan gitu ya, begitu membawa anaknya sakit ke UGD, kemudian baru mendapatkan ruangan sehingga butuh beberapa jam untuk menenangkan diri gitu ya, sehingga itu baru sehingga kadang-kadang orang tua tidak kooperatif atau tidak bisa diajak kerjasama dengan baik karena situasinya yang kurang tepat, sehingga perawat harus mengetahui hal-hal tersebut gitu ya, terutama untuk adik-adik yang reguler ini ya. Jadi harus tahu situasi dan kondisi. Kalau Bapak Ibu sih ya yang sudah tahu walaupun kita perawat gitu, namun ketika keluarga kita sendiri yang sakit atau terutama anak kita gitu ya, sehingga perempuan itu cenderung mungkin panik dulu ya. Bagaimana ini padahal ketika kalau menolong orang lain gitu ya yang tidak ada hubungan keluarga bisa memerankan dirinya sebagai perawat gitu. Lanjut. Nah. Prinsip keperawatan anak itu ya tadi Bu Putih juga sudah menyampaikan di depan gitu, bahwa perawat tidak boleh mengabaikan keterampilan dan pengetahuan orang tua anak. Karena orang tua sekarang itu ya karena bisa mendapatkan informasi dari banyak media gitu ya, terutama di media online dan gitu ya, sehingga keluarga atau ini kritis, sehingga justru kadang-kadang karena kekritisannya atau ini justru sekarang banyak justru yang perawat terkena dampaknya gitu ya, sehingga kadang-kadang perawat mau menjelaskan gitu ya malah sudah tidak diperlakukan dengan baik gitu ya. Jadi makanya perawat juga harus hati-hati gitu ya, harus hati-hati. Perawat tidak boleh mengabaikan kepercayaan anak tadi ya, dalam arti tadi kita harus melakukan pendekatan supaya anak itu percaya ya kepada kita sehingga tidak takut dan mau dilakukan tindakan. Perawat harus selalu memperhatikan keadaan kesehatan mental, spiritual, dan fisiknya sendiri untuk bisa merawat orang lain. Jadi kita juga harus harus sehat gitu ya, harus sehat sendiri gitu ya. Ketika kita kadang-kadang saking mungkin capeknya gitu ya, lupa makan, telat makan gitu ya, sehingga pada saat bekerja itu gitu ya, kita juga harus memperhatikan kesehatan kita sendiri. Perawat juga tidak boleh mengabaikan kemampuannya sendiri untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Jadi harus selalu belajar gitu ya. Harus selalu belajar. Nah, ini mungkin yang kadang ya karena saking mungkin banyaknya gitu ya, Bapak Ibu ya, dosen yang utama mungkin sambil kuliah dan juga ya sehingga di situasi pandemik seperti ini dengan menggunakan proses pembelajaran daring justru menggunakan banyak media gitu ya dengan jadwal bareng-bareng gitu sehingga mungkin akan untuk membaca dan lain-lain itu mungkin tidak banyak waktu sekarang ya untuk misalnya belajar lebih banyak gitu karena semuanya banyak tugas. Lanjut sudah. Nah, sudah ini ya juga tadi sudah disampaikan peran keluarga dalam keperawatan anak gitu ya. Keluarga itu sebagai sistem terbuka gitu ya yang mempunyai komponen, tujuan dan fungsi gitu ya. Fungsi interrelasi dan interdependensi ya yang saling ketergantungan tadi ya, saling ketergantungan antar anggota keluarga ya. Jadi tidak bisa misalnya sendiri-sendiri atau ya. Kemudian fungsi keluarga tadi ya, selain merawat fisik anak juga kebutuhan sosial, mental ya dan spiritual ini juga harus diperhatikan ya, kebutuhan anak dan kesejahteraan anak baik secara psikologis dan emosional. Sehingga supaya tadi nanti tidak terjadi bentuk kekerasan pada anak ya, baik itu misalnya kekerasan fisik, mental ya, juga seksual ya, sekarang kan banyak gitu ya, banyak kejadian dan juga pengabaian gitu ya karena tidak memenuhi kebutuhan anak gitu ya, atau misalnya kurang waktu terhadap anak ya gitu.
Lanjut. Sudah. Ya, Bun, ini tadi juga sudah elemen kunci family center care ya. Perawat harus mengenali kekuatan keluarga, jadi mencari kelebihan atau kekuatan keluarga sehingga itu yang bisa digunakan atau diberdayakan ya untuk mendukung gitu ya pada saat anak itu sakit ya. Kemudian memfasilitasi kolaborasi orang tua dan perawat pada semua tingkat asuhan gitu ya. Menghormati keragaman budaya, ras ya, jadi tidak membeda-bedakan gitu ya. Kadang-kadang mungkin di mahasiswa yang NES yang sekarang ini ada yang dari luar Jawa enggak? Pengalaman yang kemarin gitu ya, banyak beberapa dari Bali gitu ya, mahasiswa dari Bali mungkin kesulitan bahasa dalam praktek di rumah sakit di Jawa gitu ya, sehingga mungkin temannya atau aneh harus memfasilitasi ya, membantu, mendorong dan memfasilitasi dukungan keluarga ya, mengerti dan memasukkan kebutuhan perkembangan bayi, anak, remaja, dan keluarga dalam sistem asuhan. Jadi perawat anak gitu ya, nanti kalau misalnya di anak, terutama nih ya yang dari reguler mungkin harus tahu masing-masing karakteristik anak menurut tahapan usia gitu ya, dari bayi, toddler, prasekolah, usia sekolah, dan remaja. Sehingga dalam memberikan asuhan itu bisa tepat gitu, karena kalau tahu karakteristik usia-usia tersebut. Menetapkan sistem asuhan yang dapat dilaksanakan secara fleksibel. Jadi kalau misalnya, anak sedang tidur gitu ya, karena yang dibutuhkan pada orang sakit itu adalah kenyamanan gitu ya, kenyamanan dalam arti misalnya ketika mau dilakukan pemasangan infus atau mau dilakukan tindakan gitu ya, sedangkan anak tidur gitu ya, atau ya misalnya orang sakit itu mungkin butuh istirahat, ya sudah nanti bisa ditunda ya, kecuali misalnya injeksinya lewat infus atau siring pump yang kira-kira tidak mengganggu tidurnya. Kalau tindakan yang lain ya harus ditunda gitu ya. Misal yang tidak yang harus tepat waktu dilakukan jamnya seperti injeksi dan lain-lain. Lanjut, katanya sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai, Bapak Ibu ya. Ternyata mengingatkan kembali ya, mereview tentang konsep keperawatan anak gitu ya. Mudah-mudahan karena ini konsep teori semua, sebetulnya misalnya tanpa saya menjelaskan bisa mungkin dibaca sendiri gitu ya. Karena kalau belajar konsep itu kadang-kadang membosankan gitu ya, tapi ini hanya bisa pelajari sendiri gitu. Namun ketika kalau kita menggunakan metode ceramah atau diskusi gitu ya, karena ini pertemuan pertama sehingga mungkin tidak memungkinkan pertama langsung memberikan tugas atau harus langsung meminta mahasiswa untuk mempresentasikan gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah mungkin ada yang perlu didiskusikan atau tanyakan atau mungkin mau menyampaikan pengalaman? Monggo, ayo mungkin adik-adik yang reguler atau mungkin senior-senior saya, Bu Tri, Bu Wiji, Bu Iis,